puji Tuhan, khususnya kepada keluarga besar alumni Brea. Hari ini tanggal 7 bulan Juli tahun 2022, ada satu kesempatan yang sangat-sangat istimewa. Saya dan anak saya Dayen kunjungi orang tua kita ya, Bapak Pendeta Nurdin dan Ibu. Seperti yang terlihat di layar ini, puji Tuhan, beliau dan Ibu ya, hubungan dengan Tuhan tidak pernah berubah, hanya masalah pelayanan karena fisik. Jadi sudah ya, beliau melayani tapi lewat doa, seperti itulah ya, doa. Dan kalau orang datang kayak kami gini, beliau sharing, beliau doakan, nasihatin. Tapi untuk pelayanan kayak masih kuat dulu, sudah fisik tidak mampu lagi. Tapi kita bersyukur bahwa Pendeta Nurdin dan Ibu ya, mereka yang setia terus berada di garis depan, seperti yang kita saksikan di reuni kemarin ya, dari orang-orang tua kita kayak Pendeta Ayui, Pendeta Barnabas Simin, Pendeta Areng Muta, dan banyak lagi orang tua yang menjadi contoh teladan buat kita generasi muda, khususnya dari alumni Brea. Ya, Bapak Nurdin, salam dari semua keluarga besar alumni Brea. Ini nanti akan saya muat di WA Group, dan pasti mereka akan senang sekali mendengar berita dari Bapak. Mungkin nanti ada nasihat-nasihat untuk kami generasi muda, dan pasti mereka akan doakan. Biasanya kalau kita posting akan didoakan. Jadi saya mulai dulu. Mungkin saya tanya Bapak, kapan Bapak masuk Brea dulu? Tahun 63. Tahun 63. Jadi selesainya sekitar 66. Jadi angkatan 63 66. Karena penamatan pertama itu tahun 60 kan? Kami gelombang kedua. Gelombang kedua. Pertama dari Brea. Oh gitu ya, gelombang. Ibu juga di Brea atau? Ya. Oh, memang kayak saya juga, istri bukan Brea ya, tapi ibu sangat mendukung pelayanannya. Dari kecil diambil pendeta. Jadi sampai nikah baru kami yang bisa. Iya, jadi memang sudah cinta Tuhan dari sejak kecil. Ya, Pak Pendeta, jadi dulu motonya masih ingat enggak? Nggak apa-apa, lupa nggak masalah. Ada 1-2 kawan yang namanya masih ingat? Masih. Siapa? Repen? Ya. Anon. Barunya satu yang pembianan itu sih. Oke, enggak apa-apa. Yang penting masih ada ingat 1-2 orang. Wow, ya. Jadi kami 12 orang. Sampai tamat juga? Ya. Wow. Tapi kami yang 40 lebih dulu. Mulai yang 42 sampai yang tamat itu 12. Wow, tersaring luar biasa ya. Oke. Nah, setelah itu secara singkat Bapak pelayanan di mana saja? Secara singkat kelilingnya mulai dari mana singkat aja. Pertama saya pelayanan tahun 67 sampai 68 itu pelayanan keliling. Seluruh gereja yang ada di daerah 4 sampai Senakin dulu kan, Senakin sampai ke dalam sana kan ada 4 dulu. Udah ramai 30 lebih murid gereja, baru dibagi 2. Saya jadi gembala sidang pertama itu di Ngara tahun 70. Di Ngara tahun 70. Wow. Pas saya pelayan di situ tidak ada orang Kristen PPIK satupun, tak ada. Maka saya pelayan di situ oleh karena Pak orang Batak yang di situ saya minjam slide-nya tentang kelahiran Yesus. Wow. Saya pakai. Siap. Itu. Lalu pelayanan terlama di mana? Gembala terlama di sini. Di PPIK Mandor ya, sampai istirahat karena fisik ya. Ya, istirahat karena fisik ya. Luar biasa. Jadi itu ceritanya. Nah, tentu suka duka Bapak dan Ibu sudah lalui sekian lama, jadi mungkin bisa secara singkat berbagi dan mungkin juga nasihat-nasihat untuk anak-anak muda, bagaimana bisa tetap bertahan mengasihi Tuhan ya, mencintai Tuhan dalam hidup kami yang masih muda. Boleh nasihat sedikit dari Bapak ya. Pak Adi Paino itu orang Jawa, dia pulang ke Jawa
jadi tidak ada penggapalan di sini. Lalu perdagangan tempat yang saya tidak mau saya dulu, karena soalnya saya ini orangnya saya potong darah Cina, saya potong darah Dayak. Sempat dulu ikut kayak gitu. Ikut saya mau jadi orang lah istilahnya, apa, mau berusaha. Karena saya pikir saya di kampung orang tidak ada babi, saya banyak babi, ayam banyak. Belum orang beli motor, Sudah. saya udah beli motor. Belum ada TV, saya udah beli TV. Jadi hati si aku itu tidak mau dikalahkan orang lain. Di situlah Tuhan tangkap saya. Oh begitu. Jadi saya pelayan di sini PP setahun, dari 80 sampai 81, 82 baru saya pindah di sini. Itu Pak Anu itu memberi saya tahu, Pak Sregar. Mas Sregar, ya, almarhum ya. Dia ketua gereja. Lalu Iya. katanya, Pak, pindah mas sini karena lihat katanya sekarang udah 2-3 tahun Bapak di sini, Iya. perkembangan mulai bagus. Bagus ya. Memang kami belum ada gereja waktu itu. Rumah Cina dipakai, akhirnya kayak buat rumah dan pelayanan. Ya. Saya ke Singkong, ke Lensi itu pos PI kita dulu asalnya. Saya yang buka. Oh. Dorcas dia ada pulang dari Jakarta, Nyambung. nyambung ke Singkong. Gitu baca cerita Iya, ini. iya, iya. Akhirnya saya satu kalimat orang awam ngomong. Dia bilang, Pak Nurdin pindah aja, Pak Dorcas katanya pindah aja. Iya. Di sini pelayanan supaya ada sempat bisa lihat kita di sini ada. Lalu dikatakan, pikir satu kalimat itu mengatakan, jangan takut di mana tidak bisa makan. Katanya. Betul. Oh itu dia ya. Jangan Jadi, takut nggak bisa. ulat dalam batu ngapa bisa hidup oleh Tuhan. Di situ saya seminggu puasa. Tuhan tanggap saya. Itulah yang membuat saya itu sampai sekarang saya baru suka cita. Namun banyak kadang-kadang saya ini salah berdoa sama Tuhan. Kadang-kadang minta ampun. Kenapa saya masih muda bisa diberikan dengan kesehatan, sekarang sudah tua, istri dan saya diberikan begini. Ya Bu, ya Pak ya, baik. Jadi itu sampailah saya terasa di situ 1 minggu saya jawab doa Pak Sregar. Pindah aku katanya. Besok kita ambil bawa barang Bapak di mana? Langsung ya. Ya kan ada truk dulu. Bawa barang kami di sini. Oke. Ya, jadi itu Bapak ceritakan langsung ya bagaimana beliau dengan Ibu siap ikut panggilan Tuhan, siap bayar harga, kesulitan, tantangan itu tidak jadi halangan, dan mereka setia hanya karena masalah fisik seperti yang kita saksikan saat ini, sehingga memang beliau tidak bisa lagi pelayanan di gereja seperti biasa, tetapi sekali lagi mereka masih bisa berdoa di rumah, dan kalau kayak kami ini kita datang ke rumah masih bisa diberi nasihat, firman Tuhan dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Sebenarnya saya dengan istri yang menjadikan kekuatan kami itu doa. Hubungan kita dengan Tuhan tak boleh putus. Wow. Bagaimanapun keadaan kita pahit manis, kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Itu pertama. Ya, yang kedua, saya senang anak-anak itu cinta Tuhan. Itu dia yang menghibur, memberi semangat, itu karena anak cucu cinta Tuhan. Ini penting. Jadi kemanapun dia pergi, dia tetap ikut Tuhan, itu aja. Itu dia. Itu yang penting. Wow. Karena di dunia ini kan sementara. Ya. Semua orang buka mata, tutup mata. Ya. Kalau dia percaya Tuhan, tetap buka mata lagi Itu dia. bersama Tuhan. Itu yang jadi komitmen kami. Maka saya pokok-pokok doa itu keluarga dulu, Ya. baru jemaat, hamba Tuhan itu siang, pagi, sore itu dia. harus ada. Wow. Luar biasa Kalau ya. istri rasanya, aku perlu didoakan, aku sakit ini. Duduk kami bersama dalam kelambu berdoa, biarpun dia tidak dengar, kita doakan dia. Wow. Gitu. Jadi yang paling utama saya senang lihat anak-anak setia dengan Tuhan. Itu yang paling hati kami rasa itu kuatkan.
luar biasa. Dan kedua, ketiganya kami ini Tuhan masih mau pakai kami. Banyak orang yang datang di sini minta doakan. Itu dia. Mau sekolah, mau kemana, datang di sini minta doakan. Rumah ini malah seperti jadi gereja jadinya. Orang yang datang kepada beliau, bahkan orang datang itu bukan orang Kristen saja, orang agama apa saja Nah, datang ke sini silakan. minta nasihat. Beliau bisa mendoakan mereka, memberi petunjuk, melihat teladan hidup beliau juga. Ini luar biasa. Nah, satu hal lagi yang kita lihat ya luar biasa Pak, bagaimana Bapak setia ya, suami istri setia dalam kondisi ini juga tidak gampang ya. Mungkin sedikit rahasia Bapak bagi kenapa, kan saya lihat justru Bapak yang ngurus ibu saat ini. Nah, apa rahasianya sampai Bapak tetap begitu sukacita dan suami istri tetap begitu seperti ini nih? Wah, luar biasa ini ya. Ibu di kursi roda, Bapak masih bisa jalan dan bisa seperti ini di luar, di tempat tidur mereka terus saling mengasihi, cinta Tuhan. Nah, boleh Bapak bagi sedikit lah apa rahasianya ini? Boleh. Ya boleh langsung. Ya itu sebenarnya dikatakan rahasia, tapi sebenarnya itu sangat penting bagi kita umat Tuhan. Iya. Yaitu sabar menghadapi keadaan masalah persoalan hidup. Karena kata firman Tuhan kan, kita sabar itu akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Masalah-masalah kita, apa yang terjadi itu, kadang-kadang kita ini secara manusiawi kan bisa marah kan. Iya. Nah, karena kekurangan kita sabar. Sabar, ya. Maka menghadapi keadaan apapun terjadi dimanapun kita harus sabar. Saya ini dulu masih muda, banyak orang suruh saya, Pak pindah, orang kasih ini. Nah, untuk pelayanan rendah. Soalnya saya merasakan satu hal yang hidup di dunia ini, agama tidak menyelamatkan. Iya. Tetapi kepercayaan iman kita kepada Yesus ya. kepada Yesus. Jadi kami dengan istri saat ini untuk membuat kami kuat dalam Tuhan, tiap pagi jam 7 sampai jam 8 itu khotbah dari live TV itu Tetap ikuti terus ya. Selain baca sendiri, renungan saya sendiri. bisa baca lagi. Oh, karena masalah mata. Jadi dengar masih bisa. Nah, ini catatan penting ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendengar firman Tuhan. Ini sudah dua-dua tidak bisa baca lagi, tapi mereka gunakan TV dan memang 1 jam itu Bapak dan Ibu itu rahasianya juga buat duduk kami di situ lihat baca TV itu. Dengar dan udah itu berdoa. Baru nomor 75 itu tentang pengajaran untuk sekolah minggu, sejarah akhir dunia manusia sampai kepada Isa Al-Masih. Mereka katakan Isa. Iya. Wow. Itu aja kami. Udah itu baru kami jam 10 lewat itu baru dengar berita. Wow. Ini satu rahasianya juga ya. Mengapa ini mereka begitu segar, karena firman Tuhan selalu tiap hari ya. Tiap hari. Tidak pernah lepas kami itu. Wow. Ini memang tidak mau banyak waktu karena tentu Bapak Ibu perlu istirahat, tapi tentu waktunya sangat penting sekali. Dan teman-teman, secara singkat kita sudah mendengar sekilas ya. Kalau beliau mau cerita karya Tuhan yang begitu besar, waktu tidak cukup juga videonya tidak mampu. Tetapi secara ringkas saja, mari kita belajar dari kesetiaan beliau, hubungan dengan Tuhan, hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan masyarakat luas. Dan motivasinya semua harus cinta Tuhan. Itu dia. Yang menarik, beliau tidak bisa lagi melakukan pelayanan seperti biasa, tapi doa. Itu beliau katakan itu rutin, dan mendengar firman Tuhan rutin juga. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Dan saya berharap setelah ini saya kirim ke WA Group. Mari kita berdoa untuk Pendeta Nurdin dan Ibu Asam ya. Asamoy ya. Jadi supaya mereka terus setia kepada Tuhan, menjadi teladan buat kita yang masih muda. Puji Tuhan. Terima kasih Pak dan Ibu. Shalom.